Nah, tapi kalau kita lihat Jakarta kan nggak usah ditanyain nasibnya Pak. Karena Jakarta itu udah kota paling gede di Indonesia, paling hebat semuanya, semua yang hebat-hebat ada di Jakarta. Jadi nggak usah nasibnya wah pasti nasibnya tetap hebat. Nah, pintar nih Bapak nih belum ya udah. Tapi rakyatnya bagaimana? Karena begini ya, kalau kita lihat Jakarta itu sudah menjadi ibu kota itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Jadi masyarakat yang kayak masyarakat itu ada yang paling kaya, ada yang paling bahkan paling miskin ada. Jakarta orang terkaya ada, orang termiskin di Indonesia lebih miskin daripada orang desa yang miskin di daerah. Jadi masa Jakarta udah ditinggal di IKN aja ya. Jakartanya makin seperti apa? Itu bisa ya. Jangan-jangan sudah tidak ibu kota lagi, tetapi perdagangan, produksi pabrik-pabrik apa masih tetap ada dan orang kayanya juga akan datang dari mana-mana dan segala macam. Rakyatnya bagaimana? Masih tetap masalah kaya. Padahal saya itu ingin mengingatkan, karena Bapak itu nggak tahu, cuma ingin saya bahwa sebetulnya saya suatu masyarakat Jakarta itu apapun pasti punya yang namanya sel. Tahu nggak itu sel itu apa? Nah, bagian belakang kecil ya dari tubuh kita ada sel. Nah, kalau ingin orangnya sehat, sel-selnya harus sehat. Kalau ingin masyarakatnya sehat, selnya juga harus sehat, gitu kan? Nah, sekarang saya tanya, selnya itu apa ya kalau kota Jakarta ini? Nah, sebentar ya, itu bukan sel, itu adalah bagiannya. Jadi kota itu punya bagian bidang ekonomi, politik, dan selnya yang terkecil. Rakyatnya akhirnya bukan selnya yang terkecil. Rakyatnya akhirnya bukan ibu gitu. Ya itu bukan. Nah, nanti yang selnya adalah sebab kota Jakarta kalau ibu bapak semua tarik sampai ke bawah ke rumah masih turun lagi ada apa? Ya, siapa yang tinggal di RPR ini? Yang kita kurang itu kalau cuma warga yang kayaknya kita ada juga siapa? Ya oke lah pendatang. Ada siapa? Ada presiden. Ada karena presiden tuh punya RPR. Nah, nggak boleh presiden nggak punya RPR. Dia menyalahi karena semua orang harus terdaftar di dalam RPRB. Berarti ada presiden, ada menteri, ada orang terkaya di Indonesia siapapun dia balik dari kantor ke RPRB itu. Nah, jadi apa? Jadi kalau saya ceritain dulu. RPRB itu suatu pengorganisasian yang ternyata tidak semua negara punya. Jadi kalau di Amerika ada RPRB enggak ada. Di mana-mana enggak ada. Saya pernah ya cerita pergi ke Cina. Itu saya berangkatnya sama kantor Kemdikbud. Saya diajak ke sana. Sampai di sana sebetulnya maksud kita ingin belajar dari kota Beijing. Kota Beijing itu kan majunya bukan main, maju besar sekali. Kalau Jakarta maju tapi masih ada. Jakarta
kita pengen belajar. Ada apa sih di Beijing ini? Bayangan kita waktu itu pasti di Beijing ini selnya ya, selnya kota Beijing itu juga masih kuat, masih hebat. Bagaimana ya sel-selnya kota Beijing ini? Sampai di sana dia malah tanya kepada kita, bagaimana keadaan di Jakarta? Kita bilang, di sini ada gubernur, di sini ada wali kota, ada camat, Pak Lurah, sampai ke bawah lagi ada RT RW. Dan RT RW itu tersebar begitu luas dan tidak abal-abal. Karena semuanya punya kantor. Nggak cuma, oh ada RW, ada, coba datang, masih ada kantor, ada manusianya, ada ketuanya, dan segala macam. Nggak bisa termasuk. Lalu orang-orang Beijing itu bilang, wah hebat sekali ya, negara kami ini kok bisa mengorganisir sampai seperti itu. Kita tuh sampai dikabuli oleh semua pejabatnya itu. Kita nggak percaya ya. Ya kita senang sih di Beijing itu, tapi kita saling berbisik. Belum tahu dia. Jadi orang yang sudah terkagum-kagum, Beijing aja terkagum-kagum. Tapi apakah kita puas bahwa kita tuh, negara kita tuh sampai dasar pada selnya yang namanya RT RW yang sangat terorganisir? Apa sudah puas? Masih ada coba kita kelihatan nggak puas. Misalnya begitu ya. Apa nggak puas itu baik? Loh, yang ini dong, kalau keadaannya belum puas ya kita pasti bilang dong kalau keadaannya tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang di negara. Nah, jadi pada sore saya ingin mengingatkan, dan Anda sudah tahu, mungkin agak lupa tuh. Emang gua pikirin, iya toh, ada emang gua pikirin. Ayo kita pikirkan kembali. Kita pikirkan, karena itu sangat strategis. Karena saya bilang, kotanya kelihatannya kuat, sel-selnya tidak kuat. Nah, kan berarti sebetulnya kempes juga. Maka saya bekerja sama dengan Pak Deddy, bikin ini. Ya, satu bahan aja. Ya. Ingin jadi ketua RT RW yang hebat, itu anunya judulnya. Ini sudah tuh dijadikan digital, ya. Sudah ada nanti di situ ada wajah saya begitu kayak filmnya itu, dan itu bisa tersebar di seluruh. Tetapi khususnya untuk Jakarta, saya diminta untuk datanglah ke RT RW. Apa? Iya, yang offline-nya lah ya, jangan online itu. Karena yang offline-nya ya kayak begini. Kita ngobrolin apa? Ngobrolin ini. Ya, ngobrolin ini. Nah, jadi misalnya ya, saya tanyanya siapa ibu aja deh. Bu, ingin jadi ketua RT RW yang hebat, jawaban itu apa? Yes. Saya berusaha gitu ya. Sekarang udah hebat ya? Belum. Kepengen hebat ya? Nah, coba soal kita kepengen hebat. Apa benar sudah hebat? Tapi kita ini kan gitu ya. Ternyata, ya oke lah saya akui orang di RT RW saya aja juga saya antara kenal dan gak kenal. Saya nggak tahu kapan dia dipilihnya sampai ke RT saya dan seterusnya. Sudah berapa kali dia menjabat? Kenapa? Yang salah bukan orang itu dan bukan saya. Yang salah adalah sistemnya. Pemilihannya juga nggak diumumkan yang jelas begini dan segala macam. Ini banyak hal sehingga kita punya RT RW yang dikagumi oleh dunia, tetapi bagaimana situasinya, makanya saya bilang belum tahu dia. Apakah belum tahu dianya ini yang harus kita perbaiki.
Oleh karena itu kita bikin. Bapak Ibu nggak usah baca ini di sini ya, karena nggak ada waktu. Nanti sampai tiduran, saya baca ini ya. Pasti Bapak Ibu langsung. Mudah-mudahan enggak ya. Cuma ini ya, saya bilang sama Pak Dedi, memang oke bahannya untuk digital ya, untuk online seluruh Indonesia sudah ada. Tapi kan belum tentu mereka ada buka ini untuk media. Tapi saya kan penulisnya ya. Tapi saya sendiri belum puas dengan apa yang saya tulis di sini. Jadi saya kepingin sekali-sekali bisa ketemu dengan orang RTRW, bisa ke tempat dimanapun itu. Kok kebetulan jatuhnya di sini ya. Mari kita diskusikan kembali. Jadi saya nggak merasa saya paling tahu tentang enggak, karena cek satu-satu ceritanya bagaimana. Nanti bahan cerita ibu-ibu dan bapak-bapak itu akan dicatat di sana. Nanti akan saya jadikan bahan untuk memperbaiki ini. Jadi itu akan saya rombak, bukan dirobak sih, direvisi lah, diperbaiki dengan hasil cerita dari Bapak Ibu semua di sini. Nanti saya masukkan lagi tambahan-tambahannya, lalu dicetak lagi, lalu dimasukin lagi untuk disebar ke seluruh. Nah, kebetulan, bukan kebetulan, ternyata hari ini juga dimasukkan ke dalam WD ya, kita lihat warung digital di seluruh Indonesia. Mereka bisa dengar diskusi kita, ya mereka bisa dengar dan mereka bisa ikut bertanya. Wah, itu bagus sekali dong. Kita cuma pertemuan sekali, tapi pengikutan banyak. Alhamdulillah. Nah sekarang, maaf ya Prof, saya bagian ini boleh Prof? Oh boleh. Saya maaf ya Prof. Nah jadi ya, mari deh kita mulai aja seperti apa ya, supaya Bapak itu jadi betul-betul jelas apa sih RTRW itu dan kenapa kok dibilang selnya Jakarta adalah RTRW. Kalau selnya kuat, Jakartanya kuat. Tidak peduli dia mau jadi ibu kota kayak dia nggak jadi ibu kota, dia akan kuat. Ya. Silahkan. Oke. Jadi saya ingin secara ringkas mengatakan kehidupan kota di Jakarta itu sangat kompleks, banyak sekali orang. Tapi kalau kita merasa saya ini orang Jakarta atau bukan sih, saya ini orang DKI atau bukan, saya asalnya bukan dari Jakarta terus terang aja, tapi setelah saya di Jakarta, saya warga Jakarta apa enggak? Buktinya apa saya warga Jakarta itu juga kadang-kadang bisa juga misalnya, apakah Ibu asalnya dari wah memang wah ini memang udah Betawi gitu ya. Tapi saya tanya, apakah Ibu warga Jakarta yang aktif? Aktifnya apa? Tuh ya, cuma makan RT dan sebagainya. Cuma saya bukan anggota saya bukan Jumatik, saya bukan ketua RT dan segala macam. Lalu saya aktifnya di mana? Saya aktif itu di tempat kerja saya. Saya juga nggak tahu apakah di tempat kerja itu artinya saya bekerja untuk kota Jakarta apa enggak? Nggak benar ya. Apa hanya mencari duit buat saya sendiri? Kalau Ibu jelas jadi Jumatik kan pasti untuk masyarakatnya. Nah, ya, saya kepingin menjadi warga Jakarta yang berpartisipasi untuk pembangunan seluruh Jakarta. Apa mungkin itu? Saya pernah mikir itu.
akan jalan-jalan ke Monas. Monas kan kayaknya pusat di Jakarta kan. Saya jalan-jalan di Monas kan di tengah tempat apa namanya lapangan Monas itu. Saya akan melakukan sesuatu di Jakarta. Dalam hati saya mau ngapain kamu? Mau bersih-bersih? Tidak akan seperti itu. Saya mau saya mau teriak-teriak. Saya nggak puas Jakarta. Siapa yang dengar? Hilang. Kita hilang di tengah-tengahnya. Nah, akhirnya kita berpikir, oh saya baru bisa berpartisipasi setelah saya di nah, ketika saya di RPR. Makanya ibu ini sangat berarti sebagai warga Jakarta, tetapi kiprahnya ada di RPR. Jadi RPR itu tempat berkiprah yang nyata supaya kita betul-betul bisa menjadi orang kota Jakarta yang betul-betul aktif dan peduli dan berarti. Oke, nah, sekarang saya ingin menunjukkan bahwa setiap orang, ya, kalau coba deh satu lagi supaya ada gambarnya. Ya, lanjut next. Nah, nih ya, saya langsung aja ke gambarnya supaya bisa lebih jelas. Kalau kita hidup di kota, itu kita bisa menghadapi situasi kayak begini. Di kota itu banyak orang berjalan saling berhimpitan, dempet-dempetan. Kenal nggak sih mereka satu sama lain? Apa mereka? Kita orang banyak, ayo kita bekerja sama. Siapa yang peduli? Nih, jadi hidup di kota itu seolah-olah bersama-sama banyak orang, tapi kayaknya nggak ada artinya apa-apa bagi kita. Coba Anda bandingkan sama ini. Gitu ya. Jadi ini kalau di masyarakat luas, ini di komunitas. Nah, di komunitas itulah kita menjadi manusia yang sesungguhnya. Itu kenal dengan ini kenal saling kenal dan segala macam. Lalu kita mendapatkan kehangatan, kita juga bisa bekerja sama, menghasilkan sesuatu, dan sesuatunya itu bisa dirasakan oleh teman-teman kita itu. Hidup kita bahagia. Ya, ini kebahagiaannya contohnya kan. Coba lihat Pak RW yang sudah sepuh, tapi masih sepuh saya. Tadi sudah saling ngaku ya, saya lebih sepuh. Pak RW ini kan kelihatan bahagia, karena dia sudah jadi RW lama dan dia merasa telah berbuat sesuatu. Manusia membutuhkan kebahagiaan. Nah ternyata saya kan sosiologi ya. Sekolah saya itu sosiologi. Ya sosiologi itu mempelajari yang begitu-begitu lah. Orang itu mendapatkan kebahagiaannya bukan di tempat masyarakat yang luas seperti ini, tetapi ketika di komunitas. Nah komunitas itulah RT/RW. Itu di komunitas. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah di RT/RW, gambaran kayak gini kan kita sering mengalami ya. Ya, orangnya cukup banyak. Kalau keluar semua dari rumah ya Pak, cukup banyak. Tapi bisa bekerja sama dan kita bisa saling membantu, peduli, dan setelah kerjasama gotong royong kita menjadi semakin bahagia juga. Wah, sebabnya kita itu. Wah, berarti kalau kita ingin membahagiakan manusia seluruh Jakarta, caranya adalah bahagiakanlah mereka di RT/RW-nya. Jadi RT/RW harus bagus, tapi tidak semua RT/RW sudah berjalan dengan bagus. Ya, marilah kita jadikan bagus. Makanya saya bilang, apakah Anda ini ingin menjadi ketua RT/RW yang hebat, artinya bisa membahagiakan